Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Yengki Charlie itu Yengki India Zulu. Nah, di kesempatan kali ini kita akan mereview sebuah produk. Ya, produk ini udah lama. Tapi yang saya review sekarang ini produk baru, maksudnya masih baru gitu produknya, maksudnya barangnya masih baru ya. Cuman ini produk lama. Apa itu adalah SWR Diamond ya, SWR Diamond XX 200 Sierra X-ray 200 atau 200 ya, 200 ya, 200 XX 200. Ini SWR-nya sangat terkenal dulu ya. Sebelum ada Dewa yang apa namanya cross needle ya, atau cross ini ya, untuk jarumnya itu ya. Itu dulu ini populer sekali, SX 200, dan ini juga bekerja dari 1,8 sampai 200 MHz, jadi bisa mengukur HF dan VHF. Tapi sayangnya nggak sampai UHF ya, nggak sampai UHF. Dan biasanya kalau dari VHF itu ke UHF, tapi kalau dari HF itu biasanya sampai ke VHF kalau untuk SWR. Jadi range-nya tidak terlalu jauh sekali. Kalau terlalu jauh sekali mungkin nanti keakuratannya mungkin sudah berbeda, mungkin ya, seperti itu. Karena saya lihat dari SWR yang ada memang seperti itu ya. Oke, ini kapasitasnya kalau tidak salah dulu itu 200 watt ya, 200 watt. Tapi apakah ini masih 200 watt apa enggak? Nanti kita lihat aja ya. Dan harganya juga ini naik terus ya untuk Diamond ini. Diamond SX 200 ini harganya terus naik ya. Jadi sekarang jadi 1.550.000 ya. Harganya 1.550.000 untuk Diamond SX 200 ini. Nah, sebelum kita unboxing dan kita review SWR ini dan bagaimana cara pakainya, bagi mungkin yang sudah punya atau yang sering pakai nggak ada masalah ya. Tapi bagi Anda yang mungkin baru akan menggunakan dan mungkin baru mau pakai SWR, nanti kita akan kasih tahu caranya. Oke, kita minum kopi dulu sebelum kita unboxingnya. Bismillah. Alhamdulillah kita sudah seruput kopinya. Sekarang kita segera unboxing untuk SWR Diamond SX 200 yang ada di depan saya ini. Oke, sama-sama kita buka. Unboxing untuk Diamond SX 200 ini ya. Sudah ada di depan kita sama-sama. Bisa terlihat seperti ini boxnya. Jadi cukup besar boxnya ya. Cukup besar. Oke, kita buka aja, bukanya dari sini kayaknya. Ya. Bukanya dari samping apa ya? Ya, dari samping. Bukanya dari samping. Kita buka. Terus kita tarik ya. Nah, kalau nggak bisa tarik ya didorong aja dari sini ya. Turun dia kan berat ya. Nah, seperti itu. Udah kebuka, kita lihat dalamnya seperti apa. Nah, boxnya bagus ya, dosnya bagus, gabusnya ini. Oh, kebalik gini ya. Kita lihat. Oh, ngepres banget. Oh, kebalik lagi malahan. Nih, ini ya, ini dia. Bukunya apa ya, kita lihat. Oh, ini buku petunjuknya. Oke, bahasa Jepang semuanya, asli Jepang. Jadi tulisannya Jepang semua ya. Oke, kita lihat ya depannya seperti ini. Nah, kita buka aja ya. Oh, ini ada kabel DC ya untuk penerangan lampu ya. Untuk lampunya. Kita buka aja. Nah,
Ini dia kabel DC-nya. Kita buka dulu SWR-nya dari pembungkusnya plastiknya ya. Tekan. Oke teman-teman, dari belakang ini kelihatan di sini ada power cord ya, 13,8 DC-nya di sini. Kemudian di sini untuk TX ini berarti ke radio. Nah, ini yang antena, ini ke antena ya. Seperti itu. Kemudian di depan, nah ini sampai 200 watt ya. 200 watt, jadi ada skala, range-nya itu kita mengukur 5 watt atau skala 20 atau 200 ya, seperti itu. Kemudian kita sebelum mengukur SWR kita kalibrasi dulu. Oh, ini masih agak keras ya, kalibrasi dulu. Nah, baru kita lihat SWR-nya. Kalau mau lihat power langsung ke power. Kita lihat powernya berapa keluarnya, seperti itu ya. Kemudian di sini ini off, berarti kita tidak bisa melihat apa namanya SWR-nya. Tapi kalau kita forward, ini forward berarti kita langsung melihat balikan dari SWR-nya itu berapa wattnya yang balik ya. Maksud kita ref ya, maksudnya ref ini balikan dari power yang kembali ke radio. Kalau matching dia ini nggak naik ya, jadi power nggak ada yang balik ke radio. Tapi kalau nggak matching kita ref begini, kemungkinan ada power yang balik ke radio, ini naik jarumnya nanti, seperti itu ya. Nah, kemudian di sini ada potensio di sini untuk kalibrasi. Jadi ketika kalibrasi ini kita nanti jarum ini sampai di tanda kalibrasi ini ya. Di tanda kalibrasi ini. Jadi kita atur ini sampai jarumnya di tanda kalibrasi. Kan biasanya mentok ya. Kalau mentok ke kanan berarti ini kita perlahan-lahan putar ke kiri. Ini potensinya putar ke kiri supaya dia nggak mentok. Tapi kalau kurang ya kita tambahin ke kanan supaya dia posisi di sini ya. Nah, ini di sini ada tombol average. Ini bisa tombol PEP monitor. Ini bisa berfungsi kalau kita tancapin power supply ini tadi di samping sebagai lampu penerangan, dia juga bisa untuk mengukur ini ya. Jadi kalau kita pencet berarti PEP, kalau kita lepas berarti average ya. Average itu dia akan bergerak cepat ya, jarumnya akan cepat geraknya. Tapi kalau PEP dia akan pelan, naik pelan, turunnya juga pelan, seperti itu. Oke, ini kita akan buktikan untuk mengukur antena HF dulu ya. Jadi nanti kalau sudah HF, kita mau mengukur radio VHF atau UHF dari Wirecom ya. Nanti kita akan ukur. Sekarang saya akan menuju ke radio HF saya. Di sini ada FT450. Nah, ini nanti kita akan pasangkan di sini. Karena antena saya matching, apakah matching apa enggak nanti kita lihat dengan SWR ini. Kalau tetap matching berarti ya SWR-nya udah bagus juga. Oke, kita langsung aja pasang dulu. Saya matikan dulu radionya, kita akan pasang SWR ini di atas radio ini. SWR Diamond SX 200 sudah terpasang, kita akan mengukur radio HF. Karena ini frekuensinya dari 1,8 sampai 200 MHz, kita akan mengukur di frekuensi 7 MHz ya. 7 MHz. Nah, saya ambil center aja di 700. Nah, ini 700. Oke. Sekarang kita kasih skala 20 watt dulu. 20 watt. Kita tes power dulu apakah keluar berapa, kita lihat. Jadi ini kalau kita tes power dulu ya. Radio ini kalau untuk tes SWR berapa wattnya keluar, kita lihat. Yaitu sekitar berapa watt ya, sebentar. Kita coba lagi. Ya sekitar 7 watt ya. Skala 20 ini berarti yang di sini ya.
Ya 7 watt. Radio ini keluar 7 watt untuk tes SWR. Sekarang berarti kalau 7 watt berarti di atas 5 watt ya. Jadi kita tetap tombolnya di 20 ini tombol switchnya di 20 watt karena dia sudah lebih dari 5 watt. Sekarang kita masuk ke kalibrasi. Kita posisikan jarumnya di tanda kalibrasi ini. Kita coba. Nah, seperti itu teman-teman ya. Sudah posisi pas di kalibrasi. Sekarang kita mau lihat SWR-nya. Berapa SWR-nya kita lihat. Sebentar. Oke teman-teman, ada kabel yang longgar jadi saya harus kencengin dulu. Kita lihat dulu powernya. Nah, ini baru benar ya. Karena ini powernya 10 watt, ini baru benar. Tadi ada yang longgar sehingga tidak pas. Nah, ketika ini sudah 10 watt, ini tetap kalibrasi di 20 watt ya teman-teman. Saya ke kalibrasi lagi, kita atur jarumnya. Kita atur jarumnya sampai di kalibrasi. Oke, sekian, udah pas. Setelah kita sampai di kalibrasi, kita ambil SWR, kita turunkan, cek saklar ke SWR, kita lihat. Tidak bergerak ya. Di sini juga menunjukkan 1,0. Di sini juga 1,0. SWR tidak bergerak. Kita cek forwardnya. Jadi refleksi balikan dari power dari antena ke radio ada nggak? Kalau misalnya matching pasti nggak ada. Kita coba pencet. Nggak ada ya, nggak bergerak ya. Nggak ada power yang balik ke radio. Kita tes lagi. Kita lihat wattnya berapa. Ya 10 watt. Oke, gitu caranya teman-temannya. Kita kalibrasi dulu. Kadang ada teman-teman yang wah saya mau kalibrasi mentok. Nah, biasanya kan seperti itu ya, mau dikalibrasi mentok. Ini saya mentokin seperti itu misalnya. Saya udah tahu tadi kalibrasi di sini ya. Misalnya sini ya. Oke, di situ ya. Nah, jangan Anda pada saat Anda pencet power Anda pullkan ini. Nanti kan jarumnya mentok ke sana. Mendingan kalau Anda sudah tahu Anda kalibrasi di sini. Nah, ini Anda langsung pindahkan ke SWR saja, ini baru di fullkan. Begitu caranya, berarti ini sudah mentok nih. Anda lihat SWR-nya naik nggak? Sama nggak naik juga ya, ini sudah kalibrasi full. Nah, nggak naik juga. Ada balikan apa enggak? Kita lihat. Nggak ada juga balikannya. Seperti itu ya teman-teman. Jadi saran saya kalau mau kalibrasi ya, kita paskan di sini aja ya. Nah, nanti kalau mau memasang kita lihat SWR-nya. Wah, saya mau lihat sebenarnya berapa sih? Saya petokin lagi, apa dia bergerak apa enggak gitu kan. Nah, ternyata sama aja, kalau udah matching enggak bergerak juga. Kita cek power, ya 10 watt, tetap 10 watt. Oke, kita udah ngetes untuk HF ya, high frequency di 7 MHz, dan ini kebetulan antenanya memang matching. Jadi ini kabel antena ke sebelah kanan saya, tangan saya sini. Terus ini dari radio ya, kabel yang kecil ini jumper ke radio ya, seperti itu. Oke, kita lepas dulu. Sekarang kita mau ngukur VHF ya dan UHF, mengukur power. Kalau antena sama aja ya caranya. Sekarang kita mengukur power dari radio. Power dari radio ini seperti ini konstruksinya. Ini tulisan TX ke radio, kemudian ini kita kasih dummy load. Nah, dummy load yang kemarin kita review ya teman-teman, masih ingat ya. Kemarin saya review dummy load Pacific Wave. Nah, ini saya sekarang pasang dummy load Pacific Wave yang kemarin ya. Kita pasang adapternya dulu, masukin ke dummy loadnya. Jadi ternyata berguna ya dummy load yang kemarin kita review, sekarang berguna untuk mengukur watt. Kita pasang.
Oke, sudah. Jadi posisi dummy load ke antena sini ya. Dia beban 50 dummy load. Jadi pasti akan matching kalau dia memang benar-benar 50 ohm untuk dummy loadnya. Oke. Sekarang kita akan coba radio Wirecom ini. WR88 plus, bukan yang spot radio tapi yang 88 plus ya. Ya. Saya akan coba untuk tes di ini frekuensi satelit IO86 ini mancarnya di VHF ya. Mancarnya di VHF. Ini high power. Kita lihat dia mancar di VHF berapa. Ini langsung power skala 20 ya. Ya, 11 watt. Nah, ini VHF-nya. Kita coba lihat SWR-nya apakah dummy load-nya udah bagus. Kita kalibrasi dulu. Kita kalibrasi. Nah, kita lihat bagus ya. Dummy load-nya tidak gerak itu. Oke. Sekarang saya pindah ke ini AU91, ini UHF. Kita cek powernya UHF berapa di AU91. Kita lihat. Bentar. Power berapa? Nah, ini ada kesalahan ini. Oh ya. Kenapa? Mungkin Anda tahu ya teman-teman. Kenapa dia tidak bisa ngukur di Sebentar, kok nggak fokus? Nah, kenapa dia nggak bisa ngukur di UHF? Anda lihat ya. Tuh, mentok 20 watt. Nggak mungkin Wirecom ini keluar 20 watt. Ada yang bisa tahu sebabnya? Ini saya kalibrasi aja. Nah, ini pasti SR-nya nggak bagus. Tuh. Ada yang tahu sebabnya? Karena di sini skalanya frekuensinya range-nya dari 1,8 sampai 200 MHz. Sementara yang di UHF ini sudah di 400 MHz. Jadi sudah tidak bisa lagi diukur. Nah, kalau yang tadi VHF masih bisa diukur seperti ini, powernya normal ya. Nah, seperti itu. Jadi memang benar-benar ini digunakan untuk frekuensi 1,8 sampai 200. Artinya di HF dan VHF. Untuk UHF ini nggak bisa kita gunakan untuk mengukur UHF. Anda bisa menggunakan adiknya satu perguruan ya, maksudnya satu perusahaan, maksudnya satu perguruan lah. Itu Anda bisa menggunakan di antena SX401 ya. Anda bisa menggunakan di antena SX401 untuk bisa mengukur VHF dan UHF. Tapi SX401 nggak bisa mengukur HF. Nah, itu dia. Pokoknya ada kelebihan, ada kekurangannya ya. Oke teman-teman, itu dia review kita mengenai SWR Diamond SX200. Nah, ini kualitinya oke ya, tidak perlu diragukan lagi. Dan keasliannya nih antena SWR Diamond ini nanti kalau Anda beli di link deskripsi yang sudah saya sampaikan nanti di video ini, bahwa ini pasti produknya asli ya. Jadi untuk di antena Diamond, kemudian Yaesu Alinco, kalau Anda beli di link deskripsi yang saya kasih, nah itu pasti produknya asli. Oke, itu dia yang bisa saya sampaikan untuk kita review SWR Diamond SX200 kali ini. Mudah-mudahan Anda sudah mengerti semuanya cara penggunaannya. Jadi sekali lagi, sebelum kita menggunakan, kita lihat dulu powernya dari radio kita, berapa watt yang keluar. Misalnya kalau dia di bawah 5 watt ya, ini kita pindah skala di 5 watt untuk bisa mengetahui SWR-nya setelah kita kalibrasi. Setelah kita kalibrasi, kita langsung pindah ke SWR. Itu kalau power di bawah 5 watt atau sampai sama dengan 5 watt. Tapi kalau di atas 5 watt, maka ini kita pindah dulu di sini di 20 watt. Kemudian setelah itu kita kalibrasi, kemudian kita cek SWR-nya. Nah, kalau dia di atas 20 watt, maka skala kita naikkan ke 200 ya. Kita naikkan ke 200. Sebelum kita lihat powernya dia sudah 100 lebih ya gitu ya misalnya, atau 50 watt. Begitu kita cek rig 50 watt,
Nah, maka ini kita cek power 50 watt, maka ini kita skala kasih ke 200, kemudian kita turunin sini, kalibrasi, kita atur ini potensi ini kita atur ke kiri untuk supaya tidak mentok jarumnya sampai dia menunjukkan ke kalibrasi, baru kita lihat SWR-nya untuk antena yang kita punya ya. Seperti itu ya teman-teman. Jadi jangan lupa pertama kali sebelum kita ngatur skala ini, kita lihat dulu powernya. Kita masukkan ke power dulu ya, baru kita atur skala ini. Oke, seperti itu. Oke, teman-teman semua, itu dia review kita mengenai Diamond SWR Diamond SX200. Mudah-mudahan ini bisa menjadi pencerahan bagi Anda yang mungkin baru akan menggunakan SWR. Dan kalau yang ini SWR-nya, kalau dari HF ke VHF, ini saya recommended sekali karena pengukurannya akurat ya untuk Diamond SX200 ini. Dan tentunya bagi yang sudah sering menggunakan SWR, ini bukan suatu hal yang asing lagi. Jadi tentu bagi Anda yang belum pernah menggunakan SWR atau mungkin yang baru akan menggunakan SWR, mudah-mudahan video ini bermanfaat sehingga Anda bisa mengukur antena Anda, bisa mengetahui power radio Anda, dan bisa memperbaiki antena yang kalau memang SWR-nya masih kurang baik ya, kita bisa atur sampai mendapatkan SWR yang terbaik. Oke, sekian dari saya. Terima kasih sekali lagi. Yang Charlie itu yang India Zulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 73. Bye bye.